memang Yesus itu Tuhan, jika Yesus lagi Yesus Tuhan lagi terus. Ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari ibu-ibu muslim ya, udah emak-emak sebenarnya ya. Jadi bertanya belepotan sekali teman-teman ya. Jadi tidak terarah, kalau Yesus itu Tuhan ya, dia terima Injil dari mana gitu ya. Dari langit ya, dari mana? Mengerti maksud saya kan gitu. Teman-teman sekalian, karena memang selama ini ya, bahkan doktrinnya Islam itu ya diajarkan bahwa Yesus itu ya menerima kitab Injil. Ya, artinya ada kitab Injil yang diberikan kepada Yesus lalu diajarkan oleh Yesus. Ini ya selama ini pemahaman daripada saudara-saudara kita muslim. Ya, jadi kita memang berbeda ya untuk memaknai kitab Injil ini. Ya, kalau bagi mereka Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Kalau kita, kitab Injil itu ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kemudian berbicara tentang Injil, itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Nah teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas hal ini. Oleh karenanya kita dengarkan dulu apa yang menjadi pertanyaan mak-mak berikut ini. Bu. Memang Yesus itu Tuhan, jika Yesus lagi Yesus Tuhan lagi terus. Ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada Oke, jadi banyak-banyak Bu. Kalau orang Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, otomatis. Tapi kalau orang Kristen kenapa Al-Qur'an nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu, iya, makasih Bu. Iya Bu, kemudian, udah Bu ya. Kalau memang ya kurang satu lagi. Oh, banyak nggak apa-apa Bu? Banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak apa-apa ya. Iya terus Ya. Bu. Kalau dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Apa di ayat Anda ada? Iya. Ibu sudah jadi ustaz ya tadi itu. Apa di ayat itu ada? Iya. Dan ada Kak. Kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran, sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke Bu. Dibenarkan. Terima kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal kitab Injil? Iya. Kurang satu lagi Iya, Bu. Bu. Oh iya, udah Bu, terlalu banyak. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Dan teman-teman mungkin sudah menangkap apa yang ditanyakan oleh ibu-ibu muslim ini. Dan teman-teman sekalian, tentu saja ini bukan sesuatu hal yang sulit ya untuk dijawab ya. Jadi saya akan menjawabnya dengan singkat dan padat. Mungkin mudah-mudahan bisa jelas juga buat muslim ya ketika saya menjelaskan ini. Teman-teman sekalian begini, pengertian Injil yang dimaksudkan yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Yesus tidak pernah terima Injil. Ya mungkin Nabi Isa, Nabi kalian, ya mungkin menerima Injil. Tapi dalam pemahaman kekristenan, Yesus tidak pernah terima Injil. Karena Injil itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Lalu kenapa ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Itu adalah kitab yang menuliskan riwayat Injil itu, pribadi Injil itu. Makanya kalau lihat kitab Matius itu dimulai dari inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud ya kan. Kemudian kelahirannya,
kemudian seterusnya tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara singkat tentang pribadi Injil ini adalah dibahas tentang kelahirannya, kemudian pelayanannya, mujizatnya, kematiannya, kemudian kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Jadi itu dia. Jadi jangan teman-teman menganggap bahwa Injil itu diberikan kepada Yesus Kristus. Tidak sama sekali. Dia tidak pernah terima Injil dari siapapun. Kalau ibu tadi mengatakan bahwasanya dia terima dari Allah, ya, itu tidak pernah. Tapi sekali lagi, Yesus Kristus mengajarkan firman Tuhan yang adalah miliknya sendiri gitu loh. Jadi bukan diterimanya dari siapapun. Ya, jadi ini harus dipahami. Ya, maka soal pengertian Injil berbeda dengan pemahaman Muslim ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaannya, kalau orang Muslim atau Islam itu percaya kepada Taurat, Zabur, ya kitab para nabi mungkin ya, kemudian Injil. Sementara dan katanya otomatis percaya Al-Quran ya. Nah, ini katanya tidak adil. Kenapa orang Kristen tidak percaya Al-Quran? Nah, kawan-kawan sekalian, alasan pertama adalah karena Injil itu sudah sempurna. Ya, kitab Taurat, kitab Zabur, para nabi, dan Injil, ya itu sudah lengkap. Dan juga orang Kristen itu tidak lagi percaya kepada nabi, ya, yang mengaku nabi, yang dianggap jadi nabi, setelah Tuhan Yesus Kristus. Nabi-nabi ada ya untuk apa? Menuntun ya manusia supaya menuju kepada terang yang ajaib. Nah, terang yang ajaib itu sudah datang ke dunia, yaitu pribadi Injil itu. Ya, Yesus Kristus. Maka dia menyempurnakan segala sesuatu yang menjadi pekerjaan para nabi. Ya, bahkan kalau kita pahami tentang perbedaan nabi yang dimaksud dan rasul yang dimaksudkan dalam Islam berbeda juga dengan pengertiannya dalam Kristen, gitu ya. Jadi dalam kekristenan duluan para nabi, baru rasul. Jadi rasul itu adalah di zaman Tuhan Yesus Kristus. Mereka disebut sebagai para rasul, ya, 12 rasul, ya. Karena Yudas memang sudah mati tapi digantikan oleh Matias ya. Jadi lengkap lagi menjadi 12 orang. Nah, teman-teman sekalian, itu alasannya kenapa Kristen tidak percaya kepada Al-Quran. Dan kemudian orang Kristen tidak percaya kepada Muhammad. Kenapa tidak percaya kepada Muhammad? Karena Muhammad itu bukan dari silsilah Bani Israel. Semua nabi, semua rasul itu berasal daripada Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Muhammad yang adalah nabi daripada Muslim itu dari Arab. Jadi otomatis orang Kristen tidak percaya. Satu-satunya nabi di luar daripada Bani Israel itu hanya Muhammad. Nah, orang Kristen tidak terima karena memang Nabi Muhammad tidak pernah dinubuatkan di dalam Taurat, Zabur, kemudian para nabi. Muhammad tidak pernah dinubuatkan. Itu sebabnya orang Kristen tidak percaya Muhammad. Yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi dari ibu ini adalah apakah ada ya orang Kristen yang menghafal kitabnya seperti Muslim yang menghafal Al-Quran? Dan jutaan orang katanya di seluruh dunia menghafal Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini pertanyaan jebakan kepada orang Kristen. Karena memang pada umumnya orang Kristen tidak dipaksakan, tidak diharuskan, dan juga tidak ada iming-iming untuk mendapat pahala, untuk mendapat berkat, untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya ya dengan menghafal Alkitab. Percaya bahwa untuk menghafal itu tidak menjadikan orang menjadi pintar dalam hal kitab suci. Artinya dia bisa menjadi pelaku firman Tuhan itu, dia bisa lebih baik daripada orang lain. Itu tidak ada jaminan. Tapi bagi yang membaca, merenungkannya, memahaminya, mengerti daripada kitab itu, dan pastinya bisa melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjawab hal ini, mari kita langsung saja mendengarkan video teman kita, yaitu Pak Tanpa Ragi, ya, berikut ini. Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala bahasanya
mengerti segala bahasa manusia. Tuhan yang benar mampu berbicara di dalam bahasa apapun dan mampu mendengarkan doa di dalam bahasa apapun. Selain itu, kitab suci orang Kristen memang ditulis supaya bisa dimengerti, bukan supaya bisa dihafal. Kalau kamu menilai sebuah buku adalah kitab suci karena bisa dihafal, silakan kamu coba hafal Kidung Jemaat orang Kristen. Kamu pasti bisa dengan mudah menghafal lagu-lagu yang ada di situ. Orang Kristen yang hafal Kidung Jemaat banyak. Orang Kristen yang hafal Alkitab juga banyak. Hanya saja tidak dibohongin dengan iming-iming pahala dari Tuhan, tidak dijadikan mantra untuk mengusir setan, tidak sesumbar, dan tidak menyombongkan diri kepada seluruh dunia. Hei, gua hafal Alkitab loh. Jadi, kenapa orang Kristen tidak disuruh untuk menghafal Alkitab? Karena kitab suci memang bukan buku mantra untuk dihafal, tetapi untuk dibaca, direnungkan, dan dimengerti. Paham ya? Nah, buat teman-teman muslim yang mau berkata bahwa Quran dijaga oleh Allah, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, saya mau katakan bahwa hal itu tidak benar. Quran berubah seiring dengan berjalannya waktu dan mempunyai banyak varian. Pada zaman ini aja, ada lebih dari 30 varian. Jadi, Quran bukan hanya ada satu, dan bukan hanya ada 7 qiraat. Hanya saja kamu tidak tahu, dan kamu dibohongin orang. Saya sudah membuat banyak video yang membuktikan bahwa Quran berevolusi dan tidak sama di seluruh dunia. Kalau teman-teman mau tahu, silakan cari sendiri videonya di channel ini. Kalau teman-teman tidak mau tahu, masih mau percaya buta bahwa Quran tidak pernah berubah dan sama di seluruh dunia, ya itu sih terserah kamu. Saya cuma bisa berkata, kasihan deh kamu. Kamu adalah korban penjajahan bangsa Arab. Tetapi ingat, sekarang kamu punya pilihan untuk merdeka dari penjajahan bangsa Arab dan menjadi bangsa Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memerdekakan kamu.